Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa imamil muttaqin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para jamaah, setelah kita semua mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita dengan ibadah sholat, marilah sejenak kita mengkaji hadis Nabi kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita kaji pada siang hari ini adalah hadis ke-21 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi an Abi Amrin Waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslimun. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang kunyahnya Abu Amr, namanya adalah Sufyan bin Abdillah. Sahabat-sahabat Nabi itu biasa ingin mendengar langsung ajaran Islam dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Nabi Sufyan bin Abdillah ini. Karena itu dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, kulli, katakanlah kepadaku, fil islami, tentang Islam. Maksudnya adalah tentang ajaran-ajaran Islam. Qaulan, katakan kepadaku suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan lagi bertanya tentang itu kepada selainmu. Ini berarti menunjukkan bahwa sahabat Sufyan ini ingin mendapatkan penjelasan dari Nabi yang jelas, yang tidak samar, sehingga sampai dia mengatakan, aku tidak akan lagi menanyakan hal itu kepada selain Anda. Jadi karena ini menunjukkan saking inginnya sahabat Sufyan ini mengetahui ajaran Islam langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Lalu Nabi menjawab, kul amantu billahi tsumma istaqim. Kul, ucapkanlah, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, tsumma, kemudian istaqim, istiqomahlah. Sabda Nabi kul amantu billahi tsumma istaqim itu disebut dengan matan hadis.
Jadi bunyi hadisnya adalah kul amantu billahi tsummas taqim. Bentuk matan hadis Nabi ini atau bunyi hadis Nabi ini termasuk bentuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya kalimat singkat padat makna. Nabi Muhammad, Nabi kita itu diberi keutamaan beliau itu dengan jawami'ul kalim. Jadi Nabi itu karena kedalaman pengertian beliau terus melahirkan kefasihan, beliau bisa menyampaikan suatu makna yang padat dengan kalimat yang singkat. Yang itu disebut dengan jawami'ul kalim, kalimat singkat padat makna. Ini menjadi salah satu bentuk matan hadis, jadi bunyi hadis. Contoh yang lain misalnya Nabi mengatakan al-harbu khid'ah, perang itu adalah siasat. Ini juga termasuk bentuk matan hadis jawami'ul kalim, kalimatnya singkat tapi padat makna. Selain bentuk jawami'ul kalim, matan-matan hadis Nabi itu juga ada yang bentuknya tamtsil. Tamtsil itu perumpamaan. Misalnya Nabi menyebut tentang orang yang haji, kemudian lam yarfuth wa lam yafsuk. Ya, dia waktu haji itu tidak melakukan rafas, tidak melakukan fusuk, jadi tidak ada yang dilanggar. Lalu dia kembali ke tanah airnya, kata Nabi, ka yaumi waladathu ummuhu, seperti orang yang dilahirkan oleh ibunya. Matan yang seperti ini itu adalah berbentuk tamsil, perumpamaan. Oh, berarti itu perumpamaan. Jadi orang yang diampuni dosa-dosanya, sehingga dia seperti yang dilahirkan, orang yang baru dilahirkan ibunya. Itu matan hadis yang berbentuk tamsil. Ada lagi matan hadis Nabi yang bentuknya bahasa simbolik. Bahasa simbolik. Misalnya Nabi mengatakan al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Orang beriman itu makan dalam satu usus, sedangkan orang kafir makan dalam 7 usus. Ini tentunya kan tidak sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Tetapi Nabi kok mengatakan demikian, berarti matan hadis Nabi tersebut adalah bahasa simbolik. Berarti itu Nabi menyimbolkan sikapnya yang sikap berbeda orang mukmin dan orang kafir di dalam menyikapi nikmat Allah. Jadi orang mukmin menyikapi nikmat Allah, jadi disimbolkan seperti makan dalam satu usus, berarti dengan bersyukur. Sedangkan orang kafir menyikapi nikmat Allah, disimbolkan Nabi makan dalam 7 usus, berarti menyikapinya dengan keserakahan. Oh, ini berarti bahasa matan hadisnya berbentuk bahasa simbolik. Ada lagi matan hadis Nabi itu berbentuk percakapan. Misalnya ketika sahabat-sahabat bertanya tentang amal yang lebih utama. Ini pertanyaannya senada. Ada yang mengatakan jadi ayyul islami afdol. Ada yang mengatakan
di akhabul a'mali ilallah dan sebagainya. Itu pertanyaannya senada, yaitu bertanya amal apa yang paling utama. Ternyata pertanyaan-pertanyaan yang senada dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang berbeda-beda. Pada si A, Nabi menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Pada si B yang bertanya dengan pertanyaan senada dijawab Nabi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Oh, yang utama itu orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Ada lagi yang bertanya senada dijawab oleh Nabi, yaitu engkau menyebar salam pada orang yang engkau kenal maupun tidak kenal. Ini berarti matan hadisnya adalah bahasa percakapan. Berarti kalau bahasa percakapan, berarti materi jawabannya Nabi bisa yang pertama sesuai dengan keadaan si penanya. Misalnya kalau orang tanya amal apa yang utama, terus Nabi jawab as-sholatu ala waktiha, bisa jadi si penanya itu seringkali mengabaikan sholatnya dan sebagainya. Bisa jadi juga jawaban Nabi itu sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu. Sehingga misalnya Nabi menjawab, oh yang utama orang Islam itu adalah yang orang lain selamat dari lisannya dan tangan. Bisa jadi keadaan masyarakat saat itu gampang sekali melanggar haknya orang lain. Itu bahasa percakapan. Jadi ada matan hadis yang berbentuk jawami'ul kalim, kalimat singkat padat makna. Ada matan hadis yang berbentuk tamsil, perumpamaan. Ada matan hadis yang berbentuk bahasa simbolik, kiasan. Ada juga matan hadis dalam bentuk bahasa percakapan. Untuk memahami maksud dari Nabi Muhammad, tentu perlu memahami bentuk matan hadisnya tersebut. Kembali ke hadis kita ini. Di hadis kita ini termasuk matan hadis yang berbentuk jawami'ul kalim, kalimat singkat padat makna. Nabi mengatakan kepada sahabat Sufyan, kul, ucapkanlah. Kata qala yang artinya mengucapkan itu terpakai di dalam bahasa Arab baik dalam arti ucapan hati maupun dalam arti ucapan lisan. Jadi katakanlah berarti katakanlah dengan ucapan hati dan juga katakanlah dengan ucapan lisan. Misalnya di Quran itu kan ada wa qalu takhadallahu waladan. Wa qalu dan mereka mengatakan ittakhadallahu waladan, Allah mengambil anak. Tentunya jadi yang dikatakan di sini ini adalah perkataan hati. Oh, berarti kalau perkataan hati itu maknanya adalah mengakui. Berarti kalau kul katakanlah perkataan hati berarti akuilah, yakinilah. Jadi kalau kul perkataan lisan berarti maknanya adalah ucapkanlah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, itu berarti maknanya yakinilah dan juga ucapkanlah. Ini berarti karena pertanyaan sahabat Sufyan itu tentang ajaran Islam, berarti perintah untuk mengucapkan baik ucapan hati dengan meyakini maupun ucapan lisan dengan mengucapkan itu adalah perintah untuk mengatakan syahadat, perintah untuk mengucapkan syahadat. Nah, kalau mengucapkan dengan hati berarti meyakini, jadi kalau dengan lisan berarti mengucapkan. Amantu billah, ini yang disebut hanya satu saja, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Di dalam agama Islam, kalau disebut Allah, mesti gandengannya adalah
Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Kalau menyebut la ilaha illallah, gandengannya adalah Muhammadun Rasulullah, karena itu adalah paketnya. Demikian juga kalau menyatakan pengakuan asyhadu alla ilallah, gandengannya adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti perintah Nabi kepada Sufyan supaya mengucapkan aku beriman kepada Allah, maknanya adalah supaya dia meyakini makna syahadatnya, jadi tidak, dan juga mengucapkan syahadat, kalimat syahadatnya seperti di hadis Jibril. Pensyarah yang lain memaknai perintah Nabi supaya mengucapkan amantu billah adalah, jadi ini maknanya adalah perintah untuk memperbarui iman. Di syarah ini Ibnu Daqiqil Id mengatakan, jadi fa innaha amarahu ayyujaddida imanahu bilisanihi mutadzakkiran biqalbihi wa amarahu ayastaqima ala a'malit ta'at. Jadi Nabi memerintahkan supaya memperbarui imannya, jadi dengan mengingat baik dengan lisannya maupun dengan hatinya. Berarti kalau ini dimaknai perintah untuk memperbarui iman, berarti ini adalah perintah jadi untuk meyakini, jadi meyakini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah disertai dengan mengucapkan dalam lisan dengan zikir kalimat thayyibah. Karena zikir itu maknanya pertama adalah mengingat, yang kedua maknanya adalah menyebut, yang ketiga maknanya itu adalah memelihara. Jadi kalau mengingat berarti dengan hati, dengan pikiran, menyebut dengan lisan. Jadi memelihara berarti jadi memelihara maknanya di dalam pikiran juga. Karena itu sahabat Ibnu Abbas itu punya pendapat, orang muslim, orang mukmin itu kalau menyembelih binatang, meskipun dia tidak membaca, tidak menyebut bismillah, sembelihannya halal karena nama Allah sudah ada di dalam dirinya. Itu pendapat sahabat Ibnu Abbas. Berarti jadi berzikir makna yang ketiga yaitu memelihara. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau menjelaskan, jadi orang mukmin itu kalau mau makan saja itu sudah terlintas di dalam pikirannya mana yang halal dan mana yang haram. Terlintas dalam pikirannya seperti itu, berarti dia sudah berzikir kepada Allah. Zikir dalam arti memelihara. Berarti kalau sabda Nabi ini dimaknai memerintah memperbarui iman, berarti ini adalah perintah memperbarui iman dengan berzikir, zikir yang artinya mengingat, zikir yang artinya menyebut, berarti yang disebut adalah kalimat-kalimat thayyibah, termasuk juga zikir yang artinya adalah memelihara. Nah, zikir yang artinya memelihara tentunya hanya bisa dilakukan kalau seorang muslim memahami ajaran-ajaran agamanya. Orang akan terlintas di dalam benaknya mana yang halal dan mana yang haram kalau dia juga punya pengetahuan tentang halal dan haram. Gitu. Tsumma kemudian istaqim. Istaqim itu kalau fisik itu berarti lurus. Kalau tubuh berarti berdiri tegak. Jadi istaqim itu berarti luruslah, tegaklah. Apa yang dimaksudkan Nabi dengan istaqim di sini? Ketika Nabi menjawab pertanyaan Sufyan ini, beliau mengambil dari ayat Al-Quran itu di surat Fussilat itu, innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu.
Nah, istaqim secara bahasa maknanya adalah berdiri tegak, lurus. Kalau itu tubuh berdiri, maknanya berdiri tegak. Terus kita mengenalnya dengan istiqomah. Jadi kemudian istaqim, istiqomahlah. Berarti istiqomah ini berarti jadi sir ala siratil mustaqim. Berjalanlah di atas jalan yang lurus. Jadi mustaqim. Sayyidina Ali, beliau menafsirkan istiqomah jadi di ayat 30 surat Fussilat, yang ayat itu diambil oleh Nabi untuk menjadi jawaban Nabi kepada Sufyan. Beliau menafsiri, Sayyidina Ali menafsiri bahwa istaqom itu adalah ad-daw al-faraidho. Mereka melaksanakan kewajiban. Berarti istiqomah dengan demikian bersandar kepada penafsiran Sayyidina Ali itu adalah jadi melaksanakan jadi kewajiban Islam dan menjauhi larangan Islam sesuai dengan kemampuan. Berarti aku ucapkanlah amantu billahi, diperbarilah iman dengan zikir lisan, zikir qalbu, maupun juga dengan mempelajari ajaran-ajaran Islam supaya ajaran itu terpelihara di dalam pikiran seorang muslim. Kemudian setelah itu kerjakanlah kewajiban Islam dan tinggalkanlah larangan-larangan Islam sesuai dengan kesanggupan. Itu adalah istiqomah. Dengan demikian istiqomah yang sebagaimana tafsiran Sayyidina Ali ini adalah istiqomah yang bisa dilakukan oleh setiap orang muslim. Karena istiqomah di sini adalah melaksanakan kewajiban agama Islam dan meninggalkan yang dilarang dalam agama Islam sesuai dengan kemampuan. Kalau kita melakukan amal sunnah, tentu saja jadi tidak bisa continue juga, karena kondisi juga seringkali berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Orang yang sedang sibuk bekerja, panas terik, tentu berat bagi dia pada saat itu mengamalkan ibadah puasa. Sehingga dia pada saat itu bisa jadi tidak mengamalkan ibadah puasa, tapi di waktu yang lain ketika senggang dia mengamalkan ibadah puasa. Yang seperti ini tidak kehilangan sifat istiqomah. Karena istiqomah menurut tafsiran Sayyidina Ali adalah mengerjakan perintah-perintah kewajiban Islam, jadi dan meninggalkan larangan-larangan dalam Islam sesuai dengan kesanggupan. Itu adalah makna istiqomah. Jadi yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ali, karena Nabi mengambil ini jawaban ini dari Al-Quran, berarti kita bisa menduga, bisa memaknai bahwa maksudnya Nabi memerintahkan istiqomah kepada umatnya adalah memerintahkan supaya setelah beriman itu melaksanakan kewajiban Islam dan meninggalkan larangan Islam sesuai dengan kesanggupan. Demikianlah hadis Nabi kita, hadis yang matanya berbentuk jawami'ul kalim, ungkapan singkat padat makna yang menerangkan jadi ajaran Islam, yaitu akidah, yaitu iman tauhid, dan juga ajaran Islam jadi yang berupa syariah yaitu ada kewajiban yang harus dikerjakan, ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Ya tentunya dilakukan dan ditinggalkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi kalau dua-duanya itu dilakukan, maka berarti telah bagus Islam seseorang. Yang dijawab Nabi dengan singkat, ucapkan saja amantu billahi tsummas taqim. Perbaikilah imanmu dengan dzikir lisan, perbaikilah imanmu dengan dzikir qalbu, dan perbaikilah imanmu dengan dzikir yang artinya memelihara, yaitu dengan mempelajari ajaran Islam. Kemudian setelah itu kerjakanlah perintah-perintah
wajib Islam dan tinggalkanlah larangan-larangan di dalam Islam. Kalau sudah demikian berarti itu sudah berjalan alas siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Semoga kita semua umat Nabi Muhammad SAW diberi hidayah taufik oleh Allah sehingga bisa mengikuti petunjuk-petunjuk agama yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan berdoa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran liman yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.